Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Hari ini orang begitu bangganya, hampir setiap Instagram, FB memposting bahwa Ayasofya berubah menjadi masjid. Orang lupa bahwa 2024 itu adalah 100 tahun, 1 abad perubahan sekularisme. Apa hubungan kita dengan Turki? Tapi mereka yang membaca sejarah dengan baik bahwa Turki pernah menitipkan kekuasaan kepada Sultan Hamengkubuwono. Bahkan di antara Wali Songo itu pun di antara mereka adalah utusan dari Kesultanan Turki yang sebelumnya nenek moyang kita menyembah batu, menyembah lembu, menyembah setan. Tapi begitu dai Islam dari Turki itu datang, semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di belakang saya terlihat dari jarak jauh ada 4 menara. Itu adalah gereja Ayasofya di zaman Raja Justin, Kaisar Romawi Eropa Timur. Setelah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Fatih, diubah menjadi Masjid Ayasofya. Dan dia terus berfungsi menjadi masjid sampai berdirinya negara sekuler Turki pada tahun 1924 Masehi. Dan sekarang tinggal hanya jadi museum saja. Turki kembalikan status Hagia Sophia menjadi masjid. UAS ingatkan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masjid itu. La tabta'un, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. La tabta'unnal Konstantiniyah, kalian akan membebaskan Konstantinopel, satu kota. Nama kota itu Konstantinopel, didirikan oleh seorang kaisar namanya Kaisar Konstantin. Dan Nabi 700 tahun sebelumnya sudah berkata, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik panglima perang dialah yang membebaskan kota itu. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan kota itu. Berlomba-lomba orang ingin membebaskan kota itu, tapi tak terwujud sampai akhirnya datang seorang lelaki bernama Muhammad Al-Fatih tahun 1453 sampai 1924. Selama 471 tahun. 1453, ingat itu keyword kata kuncinya. 471 tahun lamanya Islam berkuasa memegang kota Konstantinopel, dirubahnya menjadi Islambul. Islambul lalu terjadi tashif, tahrif menjadi Istanbul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dulu berhasil berkuasa Islam di sana dan Islam bangkit. Berapa lama Turki berkuasa menguasai dunia? 500 tahun, 5 abad lamanya. Cucu cicit mereka itulah Erdogan itu sekarang. Makanya Erdogan itu kemana-mana mendongakkan kepala, bangga sebagai orang Turki. Kenalkan, nama saya Erdogan, nenek moyang saya menguasai dunia 5 abad lamanya. Erdogan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya orang Turki ini tak semuanya baik. Ada salah seorang jahat namanya Mustafa Kemal Atatürk. Lalu dia menggulingkan kerajaan Turki Utsmani tahun 1924. Resmilah Turki itu menjadi Republik Turki. Bahasa Arab tidak boleh,
sekolah agama tutup, Kesultanan Turki tidak lagi menjadi Republik Turki. Itu dari 1924. Tapi rupanya yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka ingin menutup, memadamkan, menghapuskan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah tetap ingin menyalakan cahayanya. Partai Islam tetap hidup, namanya Hizbu Refah, Partai Refah. Salah satu tokonya adalah Najmuddin Erbakan, yang kemudian dilanjutkan oleh sekarang Erdogan. Islam tetap bangkit. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini sudah selesai Pak Ustadz, bangkit, padam di Andalusia Spanyol, menyala apinya di Turki. Pada tahun 1935, di masa Presiden Mustafa Kemal Atatürk yang sekuler itu, Hagia Sophia dijadikan museum. Pada tahun 1985, UNESCO menetapkan Hagia Sophia sebagai warisan dunia dan menjadi tujuan wisata dunia. Oleh sebab itu, ketika Hagia Sophia difungsikan kembali menjadi masjid, banyak pihak yang keberatan, termasuk UNESCO. Alasannya sederhana, mereka khawatir masjid tersebut tak lagi bisa dikunjungi oleh wisatawan. Tetapi, kekhawatiran tersebut tidak perlu, karena pemerintah Turki menjamin bahwa wisatawan asing, baik muslim maupun non-muslim, tetap bisa mengunjungi Hagia Sophia. Mi pensiero a Istanbul. Penso Santa Sofia e sono molto addolorato. Lalu kemudian hari ini orang begitu bangganya, hampir setiap Instagram, FB memposting bahwa Hagia Sophia berubah menjadi masjid. Orang lupa bahwa 2024 itu adalah 100 tahun, 1 abad perubahan sekularisme. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika bercerita tentang keberhasilan sekularisme di negara-negara Islam, ada 2 negara sebagai contoh kasus. Yang pertama Tunisia, yang kedua adalah Turki. Tapi apa yang terjadi pada Turki? Menjelang 4 tahun ulang tahun 1 abadnya, justru Mustafa Kemal Atatürk gagal total. Malah museum dulu sekarang berbalik kepada masjid. Artinya politik boleh kalah, tapi pendidikan tak boleh kalah. Ada satu yang dia lupakan. Dia berhasil merubah azan, dia berhasil merubah masjid jadi museum, tapi dia lupa menutup madrasah imam wa khatib. Andai saja waktu itu dia menutup madrasah imam wa khatib dan semua ma'had pondok pesantren ditutup, maka saya yakin dan percaya berhasillah sekularisasi di Turki. Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Ayasofya'nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir. Ayasofya'nın dirilişi, Bedir'den Malazgirt'e, Nibolu'dan Çanakkale'ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır. Ayasofya'nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın remzidir. Ayasofya'nın dirilişi, Buhara'dan Endülüs'e kadar medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır. Ayasofya'nın dirilişi, Alparslan'dan Fatih'e ve Abdülhamid'e kadar ecdadın tamamına vefamızın gereğidir. Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında Akşemseddin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini,
ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktadır. Ayasofya'nın dirilişi, insanlığın özlemle beklediği temeli adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolüdür. Ayasofya'nın dirilişi bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, topyekün gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların da kırılıp atılmasıdır. Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih'in emaneti Ayasofya'nın da cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden silkiniştir. Bu tablo İslam coğrafyasının dört bir yanındaki sembol değerlerimize yapılan hoyratça saldırılara verilmiş en güzel cevap. Türkiye son dönemde attığı her adımda artık zamanın ve mekanın nesnesi değil, öznesi olduğunu göstermektedir. Millet olarak verdiğimiz tarihi mücadeleyle temsilcisi olduğumuz medeniyetin aydınlık geleceği için maziden atiye tüm insanlığı kucaklayan bir köprü kuruyoruz. İnşallah bu kutlu yolda yürümeye durmadan, duraksamadan, yılmadan, azimle, fedakarlıkla, kararlılıkla menzile ulaşana kadar devam edeceğiz. Akhirnya tunas hijau ini menjadi batang kayu yang kokoh dan kuat. Hari ini kita melihat hasilnya. Ini pelajaran bagi kita bahwa pendidikan jangan sampai kita tinggalkan. Ada pendidikan formal, TK Al-Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran. Bahwa nanti kelanjutannya pada S1, S2, S3 kita serahkan. Dia mau mengambil fakultas hukum, nanti dia akan buka lembaga bantuan hukum untuk ustadz-ustadz yang dikriminalisasi, untuk membela orang-orang yang dibusukkan. Bagaimana dia bisa membela hukum konvensional kalau dia tidak mengerti hukum konvensional? Dari fakultas syariah adalah Islamic law, hukum Islam, tapi kita pakai hukum Belanda, maka perlu ada sarjana-sarjana yang mengerti hukum Belanda, tapi dalam kepalanya ada Al-Quran, ada Sunnah. Perlunya kita memasukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum: akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Kami pernah mencoba ini, membisikkannya ke salah satu bupati. Bapak Bupati, bisa nggak kita masukkan 5 guru ke SMP? Gimana caranya Pak Ustadz? Angkat 5 guru. Guru Quran hadis kita ambil dari anak Usuluddin, karena di Usuluddin itu ada namanya jurusan tafsir hadis. Tapi mereka nggak punya ijazah untuk ngajar. Bisa kita berikan mereka 6 bulan akta 4. Untuk guru fikih kita ambil dari anak syariah. Supaya apa? Supaya jangan sampai lembaga pendidikan Islam ini menjadi FSP, fakultas sepi peminat. Ta'buhu katsir wa taswiquhu asir. Sulitnya minta ampun, pemasarannya juga minta tolong. Oleh sebab itu ini beban. Lalu kemudian untuk bahasa Arab kita ambil dari fakultas tarbiyah. Memang mereka dididik untuk menjadi guru bahasa Arab. Kemudian untuk akidah akhlak kita ambil dari jurusan akidah wal falsafah dengan nanti akta 4. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Maka lalu kemudian guru tahfiznya kita ambillah dari pondok-pondok tahfiz. Maka semua bisa diberdayakan. Gaji gurunya dari mana? Pak Bupati mengeluh karena Pemda tidak bisa. Ini APBD kita sangat terbatas, apalagi di beberapa kabupaten sudah terjadi pemotongan. Maka sesungguhnya potensi zakat, lagi-lagi ekonomi tak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Kalau kita mau pendidikan berkualitas, bisa 5 guru kita angkat, dan saudara kita dari agama lain tidak akan marah, tidak menuntut. Mereka tidak akan mengatakan, loh ini hasil dari APBD, kenapa kami tidak mendapatkan 5 guru tambahan yang sama? Kita bisa mengatakan, guru ini digaji dari Badan Amil Zakat Nasional. Kesadaran ini siapa? Lagi-lagi yang menyadarkan umat ini adalah da'i, dan da'i. Lewat khutbahnya, lewat tausiahnya, lewat kajian ibu-ibunya. Maka kalau bisa kita selamatkan umat dari kebodohan ini, maka akan lahirlah sarjana-sarjana sains teknologi, fakultas pertanian dan peternakan, ahli-ahli hewan dalam peternakan pertanian, ahli-ahli dalam bidang sains medis, tapi juga dalam kepalanya ada akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, tahfiz.
Nah, ini semua adalah lagi-lagi peluang kita dalam pendidikan. Apa hubungan kita dengan Turki? Tapi mereka yang membaca sejarah dengan baik, bahwa Turki pernah menitipkan kekuasaan kepada Sultan Hamengkubuwono. Bahkan di antara Wali Songo itu pun, di antara mereka adalah utusan dari Kesultanan Turki, yang sebelumnya nenek moyang kita menyembah batu, menyembah lembu, menyembah setan. Tapi begitu dai Islam dari Turki itu datang, semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.